Nah, sekarang sudah ada pasangan hidup dari Mas Ganjar. Tadi kami di awal cerita cukup mendayu-dayu. Melo-melo. Cukup melo-melo. Hari ini kita ceria, soalnya Mbak Tiko tuh kan kayaknya yang bikin rumah tangga jadi berwarna. Ya. Kalau ngeliat di videonya kan joget-joget gitu ya. Mas Ganjarnya ngeliatin aja Mbak Tiko. Ngeliatin malu kali dia. Tapi netizen sih, maksudnya begini, netizen dan juga banyak orang melihat bahwa serasi sekali ya, klop gitu. Romantis dan seterusnya lah. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan, emang ini romantis di layar atau beneran sih? Saya bukan orang yang saya selalu berusaha menjadi diri sendiri. Dari di segala ini dalam setiap kehidupan, karena capek loh kalau menjadi orang lain, gitu ya. Pakai topeng gitu ya. ya. Capek. Jadi ya yang di luar, di dalam rumah juga seperti itu. Memang kayak gitu aja. Ya kayak gitu. Seperti yang saya lihat sekarang ini gitu ya. Tapi yang romantis itu siapa? Mas Ganjar atau Mbak Tiko yang romantis? Kalau Mas Ganjar itu keromantisannya muncul setelah anak saya lahir. Oh gitu, Ya, sebelumnya nggak romantis? Enggak, ketika pacaran itu nggak pernah bilang I love you. Waduh, bahaya gitu. Kalau sayang itu mungkin oke lah, tapi aku cinta padamu itu nggak pernah. Kalau sekarang? Setelah alam lahir itu baru nambah romantisnya. Iya. Oh malah kebalik ya, makin lama makin nambah. Nah, itu rumusnya harus saya cari terus, soalnya banyak rumah tangga makin lama makin pudar. Ini makin nambah, Mak. Ya. Caranya gimana? Lewat WhatsApp atau ngomong langsung atau gimana? Kita bukan tipikal orang yang suka pakai WhatsApp atau pakai SMS. Mas Ganjar nggak suka yang seperti itu. Jadi biasanya dilakukan secara langsung, minimal telepon. Apapun itu, misalnya kita lagi ada masalah atau hal-hal yang bersifat romantis itu kita lakukan face to face. Langsung ngomong gitu aja. Iya. Gimana coba Mas Ganjar peragakan Mas? Apa itu? Romantis sama Mbak Tiko ini. Romantisnya perbuatan soalnya. Soalnya semuanya. Apa ya? Romantisnya perbuatan. Romantisnya perbuatan tuh gini Mas. Yang sifatnya langsung gitu ya, kita nggak sadar. Sama kemarin kita di Kongres Perempuan. Iya. Kongres Perempuan. Kalau saya lama nggak ketemu istri, Mama kemarin kan kita keliling tuh jumpa sama dia. Terus, jumpanya di Undip. Sama-sama di acara kongres. Pas saya lagi sambutan, dia baru datang istri saya. Terus duduk di situlah gitu. Udah selesai saya sambutan. Terus saya turun. Ibu-ibu semua nih. Refleks kita kalau lama nggak ketemu begitu. Pasti dia salam, cium tangan. Saya pasti cium pipi kiri kanan. Dan saya tidak peduli di depan siapapun. Karena kita tidak peduli, merasa biasa, maka dua orang melihat. Nah, itu masih dua kelompok. Ada yang melihat ke, kita iri Pak, itu ibu-ibu. Tapi yang lain, gitu mah nggak usah diperagakan kali gitu. Selalu ada. Cuman buat saya, buat kebutuhan kami berdua, itu selalu dan ketika sesuatu. Pamit, ketika baru ketemu, misalnya Mas Ganjar pamit mau ke kantor atau mau pergi kemana, pasti cium tangan, cium melakukan pipi. ritual itu. Ritual itu. Jadi buat saya biasa. Iya, itu sebetulnya bagian dari saya merestui, mendoakan Mas Ganjar untuk beraktivitas. Yang kedua, ketika kita berantem itu pasti akhirnya luluh kalau. Oh, emang ada berantemnya ini Mas Ganjar sama Mbak Tiko? Ya pastilah, dalam setiap rumah tangga pasti ada argumentasi. Ini kelihatannya galak yang mana? Yang galak pasti ada argumentasi. Cuma rumus kita, kesepakatan yang kita lakukan itu ketika tidur persoalan sudah selesai. Jadi mau kita berargumentasi secara hangat, bahkan panas, itu ketika tidur persoalan sudah kelar. Jangan sampai. Jadi tidur tuh sudah selesai. clear. Gitu. Oke. Jangan Besoknya sampai ditumpuk. lanjut lagi, enggak? Biar mimpinya indah. Jangan sampai capek ditumpuk. Ya, Mas. Soalnya kalau ditumpuk nanti ada sesuatu pemicu, nanti persoalan yang lama diungkit lagi. Mas, Mbak, ada satu video yang kita buat. Kita mencoba untuk menjahit kemesraan dari Mas Ganjar dan Mbak Atikoh. Kita lihat sama-sama nih di video ini. Cie.
Ini kalau orang nonton itu komentarnya langsung gini, cie cie, Udah tua gitu. cie cie. Tapi kayak ini pacaran anak-anak remaja, anak saya pacaran kayak gitu sekarang. Bapak ibunya makanya bisa belajar sama Mas Ganjar sama Mbak Atiko. Saya pasti ditegur sama Mbak Zizi nih, tuh Mas Ganjar sama Mbak Atiko aja masih harmonis, masih mesra. Kok saya enggak, katanya ntar gitu lagi. Rahasianya apa sih? Enggak sih, kalau kayak gandengan itu memang dari dulu ya. Yang pertama mungkin karena tinggi badan dia kan jauh dari saya. Yeah. Awalnya saya nggak mau ditinggal gitu, lama-lama menjadi kebiasaan. Apalagi kalau saya pakai kebaya, kan langkahnya pelan ya. Jadi pasti gandeng, kemudian ketika nyebrang, ketika menyebrang saya orangnya agak takut untuk nyebrang, jadi pasti pegangan. Kirain Mas Ganjar tuh gandeng biar nggak belanja apa-apa. Antara lain. Tapi keamanan bangsa dan negara itu. Tapi ya itu terjadi setelah nikah. Kalau sebelumnya ya nggak berani. Mas Ganjar, nonton nggak videonya Mbak Atiko terakhir wawancara sama Ashanti ya di sini ya? Iya, iya. Ada satu fragmen terakhir tuh Mbak Atiko bilang kalau misalnya berat sandarkan di bahu saya gitu. Ada Mas Ganjarnya coba disampaikan sendiri langsung gimana? Kalau ada orangnya malu sendiri. Yang jelas komitmen kami ya, keluarga itu kan sebagai satu kesatuan dan keluarga adalah rumah kami. Jadi setiap anggota keluarga ketika misalnya dia ada goals atau ada masalah, masing-masing menjadi rumah bagi kami. Mas Ganjar juga rumah bagi saya, buat Alam. Ketika kita ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng. Nah ini kami, Alam sama saya, inilah saatnya kami juga menjadi rumahnya Mas Ganjar. Karena selama ini lebih banyak kami yang bersandar ke Mas Ganjar. Tetapi untuk saat-saat tertentu, tentu Mas Ganjar juga butuh tempat untuk merilis energi negatif, untuk bisa mencari ketenangan, kenyamanan, itu di tengah hiruk pikuk dunia yang luar biasa itu, Mas. Pernah nggak momen itu terjadi? Ya. Pulang ke rumah lalu kemudian Dia yang tahu. Ya, Jadi biasanya kalau saya capek, dia baca berita, itu kan stres-stres yang pasti keluar. Oh, tekanan, dibully dan sebagainya. Saya kelihatan malam lagi. Baru selesai tamunya. Kami capek, istirahat terus tidur. Pijiti. Tuh, itu dia refleks. Refleks dia terus ngambil apa sih itu alat-alat kecantikan ibu-ibu lah pokoknya gitu. Tak kayak totok aura gitu. Tak pijit wajahnya, kemudian nanti di masker. Ya, gitu. Itu bagian dari saya untuk merilis energi negatif yang ada di otaknya Mas Ganjar. Tak pijit-pijit karena biasanya yang agak tegang daerah sini kan. Tuh. Itu mungkin sesuatu yang sederhana, tapi insya Allah jadi tidurnya bisa lebih nyenyak. Gimana? Bener? Sambil dipijit, sambil ngobrol itu. Apa namanya? Ya, istri saya respon aja. Wah, ini pasti hari ini capek dia. Kira-kira saya tayangkan. Dia baca berita, dia ngikuti perkembangan jadwal yang sangat ketat dan sebagainya. Terus, sehari capek ya? Tak maskerin ya, tak maskerin ya. Langsung, sini. Taruh bantal, ya udah begini, taruh bantal, tarik bantalnya, tak, dimaskerin. Sampai tidur kadang-kadang memang. Langsung tidur. Tapi itu indah sekali, itu tidurnya langsung, aduh, enak banget. Tapi Mbak Atiko sering tanya, masalahnya apa? Tidak selalu, karena kadang biar diendapkan dulu, nanti kalau sudah saatnya dikeluarin pasti akan keluar sendiri. Tapi ada saatnya juga dia kan butuh juga semacam tempat sampah ya. Kadang nggak, kalau cerita ke saya bukan butuh solusinya loh, nggak. Tapi ada tempat untuk menjadi tempat sampah, menjadi pendengar. Nah, biasanya sambil tak pijitin, kenapa sih, bla bla bla. Kalau yang ini bagaimana, ini gini mana. Dan saya orangnya dari kecil itu apapun yang orang sampaikan ke saya pasti jadi biasanya dulu dari SMP saya menjadi tempat curhat yang baik bagi teman-temannya. Karena ketika ada teman menyampaikan ke saya, itu pasti bahkan sampai sekarang ada, aku ingat loh dulu curhat ke kamu kok sampai sekarang nggak bocor gitu. Jadi apalagi suami, itu pasti
Banyak rahasianya dong suami yang pegang Mbak Atiko. Gimana caranya bisa membongkar rahasia dari Mbak Atiko? Wah itu luar biasa nih kalau bisa kebongkar. Pokoknya nggak boleh ya. Berikutnya saya mau ngundang Mas Alam dong ke sini. Oke. Oh, iya. Mas Alam, Mas Alam. Gimana Mas Alam? Kalau politik menggiurkan nggak buat Mas Alam? Tergantung Melihat tanya. Bapak sekarang seperti ini. Iya, tergantung tanyanya Mas Prabu kapan sih. Kalau tanya sekarang Udah jawabnya politisi gini. lagi jawabannya. Kalau untuk pribadi, untuk soal mental dan lain-lain ya udah. Teruji. Iya, udah. Teruji. Tinggal main aja kita. Udah gitu. biasa aja gitu ya. Tempur aja kita.